مئة ناقة هل سمعتم 100 ناقة. Dalam sejarah Islam, kisah Suraqah bin Malik bin Jushum adalah salah satu cerita yang menarik dan penuh pelajaran. Ia memulai perjalanannya sebagai pemburu hadiah yang mengejar Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mereka melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Namun peristiwa-peristiwa ajaib yang dialaminya di tengah pengejaran membuatnya berubah arah hingga akhirnya menjadi seorang muslim yang setia. Kisah ini menjadi salah satu bukti keajaiban nubuah, kenabian Nabi Muhammad SAW. Selamat datang kembali di Berita Islami Channel. Inilah channel tempat di mana kita bersama-sama menggali ilmu, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Suraqah bin Malik, seorang sahabat Nabi yang awalnya hendak mencegat Nabi ketika hijrah karena imbalan yang besar, berbalik menjadi pembela Nabi dan agama Islam. Mari simak ulasan cerita lengkapnya. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada para pemirsa setia Berita Islami Channel. Tetaplah dukung dakwah di kanal Islami ini dengan memberikan like, subscribe, dan share video-video inspiratif kami kepada kerabat Anda. Jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Keputusan ini diambil setelah kaum Quraisy di Makkah semakin keras menindas kaum muslimin. Hijrah merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan dakwah Islam dan menciptakan komunitas muslim yang kuat di Madinah. Namun kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka merasa bahwa kepergian Nabi Muhammad SAW dapat mengancam kekuasaan mereka. Untuk itu, mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, tempat di mana para pemimpin Quraisy merancang strategi untuk menghentikan Nabi Muhammad SAW. Hasil pertemuan tersebut adalah keputusan untuk menangkap atau membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka pun menawarkan hadiah besar berupa 100 ekor unta bagi siapa saja yang berhasil menangkap atau membunuh beliau. Informasi tentang hadiah besar ini tersebar luas di seluruh jazirah Arab, menarik perhatian banyak pemburu hadiah, termasuk Suraqah bin Malik, seorang pemimpin suku yang dikenal karena keahliannya dalam melacak jejak di padang pasir. Suraqah bin Malik adalah kepala suku dari Bani Mudlij, sebuah suku yang tinggal di sekitar Makkah. Ketika kaum Quraisy menyebarkan berita tentang hadiah tersebut, Suraqah sangat tertarik. Ia melihat ini sebagai kesempatan besar untuk mendapatkan kekayaan dan meningkatkan status sosialnya. Suatu hari, seorang utusan datang ke desa tempat Suraqah tinggal dan melaporkan bahwa ia melihat 2 orang melintasi padang pasir. Ia yakin bahwa mereka adalah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Mendengar kabar ini, Suraqah segera menyusun rencana untuk mengejar mereka. Ia memutuskan untuk bergerak sendirian agar tidak menarik perhatian orang lain yang juga menginginkan hadiah tersebut. Dengan membawa pedang dan mempersiapkan kudanya yang gesit, Suraqah memulai pengejarannya. Sebagai seorang pelacak yang berpengalaman, ia dengan mudah menemukan jejak Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Ia terus mengikuti jejak tersebut, meyakini bahwa ia akan segera menangkap mereka dan meraih hadiah besar yang dijanjikan. Namun perjalanan Suraqah tidak berjalan mulus. Ketika ia mulai mendekati Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kudanya tiba-tiba terperosok ke dalam pasir yang lembut dan sulit dikendalikan. Meskipun Suraqah berusaha keras untuk mengeluarkan kudanya, usahanya selalu gagal. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. بالكعبة. Suraqah mencoba bangkit dari peristiwa pertama, tetapi ia tidak menyerah. Setelah kudanya berhasil keluar dari jebakan pasir, ia kembali melanjutkan pengejarannya. Namun keajaiban yang sama terulang.
Kudanya kembali terperosok ke dalam pasir, kali ini lebih dalam. Ketika ia berusaha menariknya keluar, pasir di sekitarnya semakin mengeras, membuat kudanya semakin sulit bergerak. Surakah menyadari bahwa kejadian ini bukanlah kebetulan. Ia merasa bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak mampu ia lawan. Dalam keadaan putus asa, ia memohon kepada Nabi Muhammad SAW agar berdoa kepada Allah SWT untuk melepaskan kudanya dari jebakan tersebut. Nabi Muhammad SAW dengan kelembutan hatinya mendoakan Surakah meskipun ia adalah musuh pada saat itu. Berkat doa tersebut, kudanya akhirnya bisa bebas dari jebakan pasir. Namun Surakah tidak langsung menyerah. Ia mencoba mengejar untuk ketiga kalinya. Ajaibnya, kejadian serupa kembali terulang. Pada titik ini, Surakah akhirnya menyerah. Ia mendekati Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dengan damai, tanpa niat untuk mencelakai mereka. Ketika Surakah mendekati Nabi Muhammad SAW, ia mulai merasa kagum dengan ketenangan dan kelembutan Nabi. Ia bertanya tentang ajaran Islam dan meminta jaminan keselamatan untuk dirinya. Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan tersebut, bahkan lebih dari itu, beliau menyampaikan sebuah kabar yang tidak terduga. Nabi berkata kepada Surakah bahwa suatu hari nanti, ia akan mengenakan gelang-gelang kekaisaran Persia. Ucapan ini terdengar mustahil pada saat itu. Umat Islam masih dalam keadaan lemah, sementara kekaisaran Persia adalah salah satu kekuatan terbesar dunia. Namun ucapan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah SWT yang kebenarannya pasti akan terbukti. Setelah pertemuan tersebut, Surakah memutuskan untuk kembali ke desanya dan tidak melanjutkan pengejaran. Ia bahkan berjanji untuk tidak memberitahu kaum Quraisy tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Ketika ia bertemu dengan pemburu lain yang juga mengejar Nabi, ia sengaja memberikan informasi yang salah untuk mengalihkan mereka dari jejak Nabi. Setelah peristiwa hijrah, Surakah hidup seperti biasa di desanya. Namun perasaan kagum terhadap Nabi Muhammad SAW terus tumbuh di dalam hatinya. Ketika berita tentang kemenangan umat Islam dalam penaklukan Makkah pada tahun 630 sampai kepadanya, Surakah merasa bahwa inilah saatnya untuk menyatakan keislamannya. Ia datang ke hadapan Nabi Muhammad SAW, mengakui kesalahannya di masa lalu dan memohon ampun. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Muhammad SAW menerima taubatnya dan mengajarkan Islam kepadanya. Surakah pun menjadi seorang Muslim yang taat dan ikut serta dalam perjuangan umat Islam. Janji Nabi Muhammad SAW tentang gelang-gelang kekaisaran Persia akhirnya menjadi kenyataan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah kekaisaran Persia runtuh dalam pertempuran Qadisiyah tahun 637 harta kekayaan mereka dibawa ke Madinah. Di antara harta rampasan perang tersebut terdapat gelang-gelang, mahkota, dan pakaian kebesaran milik Raja Persia. Khalifah Umar radhiyallahu anhu yang mengetahui janji Nabi kepada Surakah memanggilnya ke hadapan umum. Dengan penuh khidmat, Umar memakaikan gelang-gelang kekaisaran Persia kepada Surakah. Peristiwa ini menjadi simbol nyata kebenaran nubuah Nabi Muhammad SAW dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menepati janjinya. Kisah Surakah bin Malik mengandung banyak pelajaran penting bagi umat Islam. Di antaranya, pertama, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban yang dialami Surakah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi nabinya dan memiliki rencana yang sempurna untuk Islam. Kedua, hidayah Allah. Hidayah dapat datang kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang awalnya memusuhi Islam. Ketiga, kesabaran Nabi Muhammad SAW. Ketenangan dan kelembutan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi musuhnya adalah teladan bagi umat Islam. Keempat, kebenaran nubuah. Terwujudnya janji Nabi Muhammad SAW tentang gelang kekaisaran Persia adalah bukti kebenaran risalah beliau. Kelima, pintu taubat selalu terbuka. Perubahan hidup Surakah mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima taubat hambanya yang tulus. Kisah Surakah bin Malik adalah salah satu kisah inspiratif dalam sejarah Islam. Dari seorang pemburu hadiah yang mengejar Nabi Muhammad SAW, ia berubah menjadi seorang Muslim yang taat.
Perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana terbaik untuk hambanya. Jangan lupa untuk tetap terus mendukung kanal Islami dengan memberikan like, komentar yang membangun, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami. Semoga kisah ini menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.